Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesiah daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kita semua. Sampai nikmat yang paling besar adalah nikmat merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, penenang hati dikala tersakiti, pengobat kolbu dikala rindu, Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya Hambali menyampaikan tausiah dengan tema peran pemuda Islam di era Society 5.0. Dalam pandangan ajaran agama Islam, pemuda merupakan seorang hamba yang masih kuat, baik secara mental maupun fisik. Bahkan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta, volume 13, nomor 1 tahun 2019, halaman 79, yang mengatakan bahwasanya pemuda adalah aset yang paling mahal dalam kehidupan. Sehingga banyak tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda. Kenapa hadirin? Karena saat ini kita sudah masuki era Society 5.0. Hadirin, ada yang tahu apa itu era Society 5.0? Yang tahu silahkan jawab di kolom komentar. Era Society 5.0 merupakan sebuah era di mana manusia berbasis dan berpusat pada teknologi. Bahkan manusia sebagai pusat peradaban yang memanfaatkan teknologi digital. Wahai pemuda-pemudi Islam, walaupun zaman sudah digital, akan tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Allah sebagai petunjuk kehidupan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat tersebut berkenaan dengan kisah pemuda Ashabul Kahfi yang memiliki iman yang kuat, berpegang teguh pada agama Allah, sehingga ia menolak ajaran Raja Dqyanus untuk menyembah berhala. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim halaman 109, beliau menegaskan bahwasanya pemuda berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran melawan kebatilan. Hadirin pencinta dakwah Islamiyah yang berbahagia, timbul pertanyaan, lalu bagaimanakah peran pemuda Islam saat ini? Di antara perannya, yang pertama, pemuda sebagai penyebar kebaikan, mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 162, beliau menjelaskan bahwa wawasan manusia akan menurun ketika ia sedang lupa, sehingga manusia harus saling mengingatkan secara terus-menerus. Dengan demikian, peran pemuda di era Society 5.0 harus terus menebar kebaikan, saling mengingatkan kepada jalan yang benar. Yang kedua, pemuda sebagai agent of change for religion and the progress of the people. Pemuda sebagai pembawa perubahan untuk agama dan kemajuan umat. Bagaimana caranya hadirin? Di antara caranya,
dengan menguasai berbagai teknologi digital supaya mampu menyebarkan ajaran Islam, seperti membuat video dakwah, mengadakan diskusi keislaman, mengadakan kajian keislaman lewat online yang kemudian ia posting di berbagai media sosial, sehingga masa muda mereka tidak terbuang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskin atau kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat Hakim. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan peran pemuda Islam di era Society 5.0 sebagai penyebar kebaikan, menguasai berbagai teknologi digital yang akan membawa bangsa dan agama lebih baik. Ingat, Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya, dan berikan aku 1 orang pemuda, niscaya aku akan goncangkan dunia. Kenapa hadirin? Karena di tangan pemuda lah maju dan hancurnya suatu bangsa, di tangan pemuda lah mati dan hidupnya ajaran agama. Sebelum saya akhiri, ada salam dari Gus Azmi yang berbunyi, pemuda yang hebat, pemuda yang kuat adalah pemuda yang cinta sholawat. Oleh karena itu, mari bersama-sama membaca sholawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai generasi muda, kita semua harapan bangsa yang menjadi kebanggaan orang tua dan bermanfaat untuk agama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.